Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustaz semuanya, bagaimana keadaan antum? Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya, tetap semangat berpuasa dan menjalankan ibadah atau menjalankan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala ya. Salat tepat pada waktunya ya, dan juga tunaikan salat sunnah ya, seperti salat tarawih beserta witir. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitunya ya tema 9 subtema 2 pembelajaran kelima. Ini masih tentang iklan. Ini ayo mengamati ya. Perhatikan iklan televisi yang dilihat Siti dan kawan-kawannya berikut. Ini merupakan iklan ya tentang iklan vitamin. Ya, ada iklan vitamin. Kenapa ada gambar orang menari? Ya, iklan vitamin ini yang untuk konsumsi vitamin untuk kesegaran tubuh. Sehingga dengan para penari tadi mengkonsumsi vitamin, mereka dengan mudah, dengan leluasa untuk menggerakkan organ tubuhnya yang mengikuti tarian. Yang kedua, ini ayo berlatih. Ini tentang iklan juga ya, tentang iklan pasta gigi. Ya, jadikan gigi bersih dan kuat. Apa kesimpulan atau informasi penting tentang isi iklan elektronik pada gambar tentang pasta gigi? Ya, kesimpulannya adalah dengan menggosok gigi, ya menjadikan gigi kita menjadi bersih dan kuat. Yang kedua ini tentang sampo. Ya, iklan sampo. Apa kesimpulannya? Ya, dengan menggunakan sampo anti ketombe, mungkin rambutnya hitam, bebas dari ketombe, panjang dan lurus, bisa saja. Yang ketiga tentang iklan minuman atau sirup ya. Sirup ini contohnya, konsumsilah sirup ini. Sirup ini dapat menghilangkan dahaga dan rasanya manis, terbuat dari tanpa pemanis buatan. Mungkin bisa saja seperti itu ya, informasinya. Perhatikan. Kita lanjut ke ayo mengamati. Ini masih tentang campuran. Masih ingat? Campuran itu ada dua. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Pada gambar yang pertama, ini air sirup. Air sirup itu merupakan campuran atas 3 materi atau zat benda tunggal, yaitunya mineral atau air putih, gula, dan sari buah. Ini tergantung rasanya. Mungkin ada rasa mangga, rasa jambu, rasa jeruk, dan lainnya. Setelah dicampur ketiga tersebut, air sirup, ketika telah dicampur air, gula, dan sari buah, ini tidak dapat dipisahkan lagi. Artinya apa? Ketiga zat tadi tercampur secara sempurna, ya. Dia bercampur secara sempurna sehingga tidak dapat dipisahkan lagi mana yang air putih, mana yang sirup, dan mana yang sari buah. Yang kedua ini merupakan air, ya, gambar air kopi bubuk atau kopi O, kopi panas. Air kopi bubuk merupakan campuran atas 3 materi atau zat benda tunggal, yaitunya air mineral, gula, dan serbuk kopi. Ketiga campuran tersebut dicampur, ya, ternyata bubuk kopi yang sudah tercampur dengan air masih bisa dipisahkan dari dasar gelas. Nah, kalau antum tidak percaya, ketika ada orang yang minum kopi, setelah airnya habis, itu tinggal ampas kopinya. Berarti dia mencampur secara tidak sempurna. Ini termasuk dengan campuran heterogen. Berdasarkan ciri-ciri campuran, baik itu campuran homogen ataupun campuran heterogen, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyal. Maksudnya campuran itu tersusun lebih dari atau tersusun dari atau maksud saya ulang kembali, campuran itu tersusun atas 2 atau lebih unsur. Jadi kalau satu zat tunggal, kalau lebih dari satu itu merupakan campuran. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Ini tentu campuran heterogen, masih dapat dipisahkan. Contohnya kolak pisang. Masih dapat dipisahkan mana yang kuahnya, mana yang pisangnya. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Contohnya teh obeng. Tentu
ya, banyaknya air, gula pasir, teh, dan es batu tentu ukurannya tidak sama. Artinya zat penyusunnya tidak tetap atau berbeda. Yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat penyusunnya. Ini maksudnya campuran homogen. Maksudnya apa? Ketika buat teh obeng, itu sifatnya sama dengan zat penyusunnya. Air putih tadi dicampur dengan gula, dicampur dengan batu es, sifatnya sama. Bagaimana? Ya, jadinya terasa manis. Begitu maksudnya. Ini ada contoh. Jenis campuran, contoh air sirup. Apa komponen penyusunnya? Ada air mineral, ada gula, dan ada sari buah. Sifat campurannya apa? Campurannya tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Ini insya Allah antum bisa lah. Saya lewatkan. Ayo mengamati. Ini tentang ya gerak ya pola gerak bentuk pola lantai. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari, sudah saya sampaikan. Bentuk pola lantai itu ada 3. Pertama ada bentuk vertikal atau tegak lurus. Yang kedua diagonal menyamping. Yang ketiga lingkaran. Oke, pada gerak satu ini merupakan bentuk vertikal, ya garis lurus. Gerak yang kedua ini merupakan bentuk diagonal menyamping. Yang gerak ketiga ini berbentuk lingkaran. Gerak yang keempat ini sama juga. Ini vertikal, sama seperti gerak satu. Cuma gerak satu ini gambarnya atau fotonya diambil dari depan, sementara gerak yang keempat ini diambil dari samping. Tapi sama, gerak vertikal. Hanya ini yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.